Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Gentiga. Kami dari kelompok 4, akuntansi keuangan lanjutan, ingin mempresentasikan atau mendiskusikan 5 soal dari chapter 4 dan 5 yang udah kita pilih. Di sini ada yang pertama itu ada pada soal problem 4 nomor 25, yaitu the segment of differential in worksheet. Pada soal ini ada Corporation mengakuisisi perusahaan Swine Enterprise pada 1 Januari dengan balance sheet-nya sebagai berikut. Balance sheet masing-masingnya itu ada Pork Corporation dan Swine Enterprise. Yaitu ada masing-masingnya ada cash and receivable, ada inventory-nya, ada land, building, dan equipments, investment in Swine Enterprise-nya. Terus ada accumulated depreciation-nya, ada account payable, notes payable, common stock, retainer earnings. Nah, di sini ada keterangan tambahan di mana Swan Enterprise itu untuk buildings dan equipment-nya itu punya estimasi untuk market value-nya itu sebesar 175.000 dolar pada 1 Januari. Nah, diminta di sini untuk melengkapi konsolidasi balance sheet, worksheet pada 1 Januari dan prepare konsolidasi balance sheet-nya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu, untuk yang A, yang komplit balance sheet-nya itu, pertama itu kita harus mengadjust si siapa tadi si Swan Enterprise-nya itu yang dimana dia punya estimasi building dan equipment-nya itu untuk market value sebesar 175.000 dolar. Di sini kita mendetailkan dulu gitu loh untuk book value-nya sama fair value-nya si Swan Enterprise. Di sini ada di sini kan dikatakan keterangannya itu cuma untuk building dan equipment. Berarti untuk fair value-nya itu sama sama dengan nilainya book value kecuali si building dan equipment. Nah, di sini kan dikatakan kalau apa namanya building dan equipment market value-nya itu atau fair value-nya itu sebesar 175.000 ya. Nah, di sini itu untuk building dan equipment net-nya yang udah saya hitung itu ada sebesar 165.000. Sebentar. Nih, ada 165.000. 165.000 itu didapat dari mana? Didapat dari nih, 230.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya itu 65.000, maka menghasilkan 165.000. Nah, dia kan bilang katanya estimasinya itu sebenarnya sebesar 175.000 ya. Berarti di sini tuh ada difference sebesar 10.000. Difference ini didapat dari 175.000 dikurangin 165.000. Nah, difference antara building dan equipment net atau equipment netnya ini disebut dengan identifiable excess. Nah, udah ini di keep dulu. Terus kita ngehitung ke difference all-nya gitu, difference atas akuisisinya. Di sini tuh ada investment in swine. Di mana di soal itu dijelasin kan di sini udah ada investment in swine di pada Pork Corporation sebesar 290.000. Investment in swine itu sebenarnya sama aja kayak acquisition price atau harga akuisisinya gitu loh. Nah, di sini untuk kita tahu difference antara fair value dan book value-nya itu kita hitung book value-nya common stock si Swan Entertainment sama book value-nya retainer earning-nya si Swan Enterprise. Maaf. Di sini ada 100.000 dan 150.000. Terus kita totalin ada 250.000. Nah, 250.000 ini dikurangi sama 290.000 tadi. Nah, hasilnya itu sebesar 40.000. Nah, 40.000 ini disebut dengan difference fair value dan book value. Untuk semuanya. Nanti 10.000 ini tuh masuk ke 40.000 ini. Jadi 40.000 ini tuh termasuk si 10.000 ini yang identifiable excess itu. Nanti kita pisah. Nah, selanjutnya kita menentukan goodwill.
Untuk rumus acquisition price sendiri itu ada book value ditambah identifiable access ditambah goodwill. Nah, di sini kan untuk acquisition price itu udah diketahuin, book value-nya juga udah diketahuin, sama identifiable access-nya juga udah kita ketahuin. Berarti yang kita cari kan goodwill-nya. Berarti untuk rumusnya itu goodwill sama dengan acquisition price dikurangin dengan book value, terus dikurangi dengan identifiable access, di mana yaitu 290.000 dikurangi dengan 250.000 dikurangi dengan 10.000 menghasilkan 30.000. Nah, 30.000 ini ntar jadi nilainya si goodwill. Nah, selanjutnya itu kita bikin yang diminta tadi untuk konsolidasi balance sheet worksheet pada 1 Januari. Di sini tuh kita masukin soal yang awal tadi loh, yang tabel soal awal tadi. Terus kita bikin itu consolidation entries-nya sama konsolidasi akhirnya yang nanti bakal dijadiin sebagai jawaban untuk bagian B. Di sini itu ada consolidation entry saya itu ada 10.000 itu didapat dari identifiable access tadi ini dimasukin ke dalam sisi debit di bagian building dan equipments, di mana nanti nilai ini akan menambah konsolidasinya. Lalu ada investment in swine enterprise didapat dari 250.000. 250.000 ini didapat dari jumlah common stock sama retainer earnings-nya, di mana ada 100.000 sama 150.000. Dia dimasukin di sisi kredit. Terus ada goodwill-nya sebesar tadi 30.000 yang udah kita hitung, ada akun tambahan yaitu goodwill sebesar 30.000. Lalu di sini ada tambahan lagi sebenarnya different yang tadi different fair value dan back value-nya sebesar 40.000. Sebenarnya ini nggak masuk juga nggak apa-apa, soalnya di sini di bagian investment ini sebenarnya langsung 290.000 juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak mesti didetailin banget. Lalu di bagian common stock sama retainer earnings-nya itu sesuai sama nilai book value-nya si Swine tadi yang awal. Dimasukin di sisi debit. Nah, konsolidasinya itu tinggal kita tambahin aja. Ini kan dijelasin nih ada total debit, ada total kredit. Di bagian atas ini akun debit, ini akun kredit. Nah, berarti caranya itu tinggal ini ditambah ini, ditambah bagian debit, dikurangin kredit. Terus tinggal kita tarik aja ke sampai ke sisi si goodwill. Untuk difference fair value dan book value-nya itu nggak usah. Nah, untuk sisi kreditnya itu ini ditambahin corporation dengan ditambah dengan Swan Enterprise, terus dikurangin dengan debit ditambah kredit. Terus tinggal kita tarik aja ke bawah, menghasilkan hasilnya sesuai. Jadi ini kan sama nih antara debit dan kredit. Nah, untuk yang B itu kita tinggal pindahin aja yang dari konsolidasi tadi ini ke bagian sini. Karena kan ini untuk balance sheet-nya kan. Jadi kita masukin aja yang udah jadi, yaitu ada cash and receivable sebesar 60.000, ada inventory sebesar 135.000, ada land sebesar 170.000, lalu ada buildings dan equipment sebesar 640.000, lalu ada akumulasi depreciation sebesar 240.000, di mana ini ntar mengurangi. Lalu ada goodwill sebesar 30.000, lalu kita jumlahin total asetnya itu sebesar 795.000. Untuk bagian liabilities dan equity-nya itu ada akun payable sebesar 75.000, lalu ada notes payable sebesar 150.000, lalu ada common stock sebesar 300.000, dan retainer earning sebesar 270.000. Nah, kita total ini sama nih, total aset sama total liability dan equity itu harus sama. Sekian dari saya. Mungkin dilanjut sama teman saya.
Oke, selanjutnya itu di bagian P4 slide 30. Jadi di chapter 4 ini kebanyakan tuh tentang konsolidasi, dan salah satunya itu di bagian problem 430 ini mengakuisisi salah satu perusahaan. Nah, jadi soalnya ini Power Corporation ini ingin mengakuisisi PT Scrap, dan kita diminta untuk jurnal konsolidasi bagaimana untuk memasukkan ke neraca tersebut. Yang pertama itu sama halnya kayak di AKM 1, kita itu menginvestasikan kita tuh menginvestasikan suatu uang kita ke perusahaan dengan mengeluarkan cash. Jadi jurnal yang pertama itu investment pada company scrap itu di debit sebesar 280.000 dolar, dan lawannya itu cash 280.000 dolar. Nah, untuk selanjutnya itu di soal tersebut dapat penjelasan bahwa common stock itu atau yang kita bisa kenal saham biasa sebesar 80.000 dolar. Dan selanjutnya itu return earning atau yang bisa kita kenal dengan laba ditahan sebesar 175 dolar. Dan hal tersebut kita dapetin bahwa kita itu memiliki investasi di perusahaan scrap ini sebesar nilai fair value-nya, atau sebelum kita mengakuisisi kena bargain or purchase itu sebesar 255.000 dolar. Jurnalnya itu common stock di debit sebesar 80.000 dolar, RE-nya 175.000 dolar, dan lawannya itu investment pada company scrap sebesar 255.000 dolar. Jurnal tersebut merupakan untuk jurnal fair value untuk investasi kita. Oke, selanjutnya. Dan yang kedua masih sama seperti soal yang pertama, tapi kita diminta untuk mencari fair value aset. Nah, caranya itu pertama itu kan ada aset dikurang liability. Jadilah 255.000 dolar tuh. Dan di soalnya itu ada penjelasan juga, tanah mengalami kenaikan sebesar 20.000 dolar dan persediaan kita turun 7.000 dolar. Jadi aset dikurang liability sama dengan 255.000 dolar ditambah 20.000 dolar dikurangi 7.000. Jadilah fair value. Nah, investment di perusahaan S sebesar 268.000 dolar, lawannya itu cash, dan gain on bergain per cash. Nah, gain on bergain ini merupakan selisih dari atau keuntungan untuk kita saat kita mengakuisisi perusahaan S itu. Nah, yang kedua itu gain on bergain per cash dulu nih kita cari nih. Sebelum kita dapetin jurnal yang pertama, tahapan itu fair value. Fair value asset kan udah kita dapetin di atas tadi tuh tahapannya. Nah, yang kedua itu nilai akuisisi. Kayak terdapat di soal juga 251.000 dolar. Dapetin hasil selisihnya itu 17.000 dolar. Jadi gain gain on bergain per case. Oke, nah selanjutnya itu perhitungan untuk investment in company S atau scrap. Eh, Tanahnya itu mengalami kenaikan dan inventornya mengalami penurunan. Eh, Dapatlah nilai selisih dari fair value yang tadi itu. Jurnal itu common stock, temannya RE, lawannya investment pada company S. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada problem 4 nomor 26, computation of consolidated balance
itu tuh ada perusahaan Post Records mengakuisisi semua saham Script Studio pada tanggal 1 Januari 20X2 seharga 280.000. Di sini terdapat balance sheet-nya dari kedua perusahaan tersebut. Kemudian diketahui juga di soal pada tanggal penggabungan persediaan yang dimiliki oleh Script Studio itu memiliki fair value sebesar 170.000 dan buildings and equipment-nya fair value-nya itu 375.000. Kemudian yang diminta itu menghitung inventory-nya dan lain-lain. Untuk inventory-nya itu ada 110.000 didapat dari sini, kemudian ditambah dengan nilai fair value yang tadi diketahui di soal, itu 170.000. Terus didapat hasilnya sebesar $280.000. Kemudian untuk buildings and equipment-nya itu 350.000. Kemudian ditambah di soal terdapat nilai fair value sebesar 375.000. Jadi untuk nilai buildings and equipment-nya sebesar 725.000. Kemudian untuk investment in script stock-nya itu 0 karena dia tuh dieliminasi seluruhnya, jadi dia tuh nggak bakal muncul di neraca konsolidasi. Terus untuk menghitung goodwill-nya, itu tuh fair value of consideration given-nya sebesar 280.000, itu dari sini. Kemudian fair value of decimal net asset-nya itu terdiri dari cash and receivable 40.000. 40.000 itu dari sini yang balance sheet-nya Script Studio, terus inventory-nya 170.000 sesuai di soalnya yang fair value-nya itu. Terus kemudian buildings and equipment-nya 375.000. Itu juga sama kayak di soal fair value-nya. Kemudian account payable-nya itu minus 90.000. Itu dari ini yang balance sheet Script Studio. Terus not payable-nya juga sama minus 250.000. Kemudian dia di total menjadi 245.000. Jadi untuk goodwill akhirnya itu dia ada sebesar 35.000. Terus untuk common stock-nya itu dia post record, terus return earnings-nya itu dia ada 105 dari sini juga post record. Mungkin sekian, bisa dilanjut oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari chapter 5 soal 22, problem dari chapter 5 nomor 22 mengenai amortization of differential. Jika bentar. Maaf. Ya, jika dilihat dari soalnya, jawab pertanyaannya adalah give all journal to be recorded on. Maaf, soalnya nggak terlalu kelihatan. Sebentar. Ya, soalnya adalah give all journal entries to be recorded on pound
corporation books during 20-something 5, assuming it used the equity method in accounting for its ownership of shop company. Ya dilihat dari soalnya itu adalah Pound Corporation membeli 30% shop company common stock pada Januari 1, 2000 something 5 X5 by issuing preferred stock with par value-nya itu sebesar $50,000 dan market price-nya itu sebesar $120,000. Lalu ada following amounts relate to shop's balance sheet items at date, yaitu ada cash dan receivable-nya, book value-nya adalah sebesar $200,000 dan fair value-nya juga $200,000. Lalu pada buildings and equipment-nya, book value-nya adalah sebesar $400,000, fair value-nya $360,000. Less accumulated depreciation-nya $100,000. Dan jika di total asetnya sebesar $500,000. Lalu pada akun kewajibannya itu ada accounts payable-nya itu ada sebesar $50,000, book value-nya dan fair value-nya sebesar $50. Lalu pada bonds payable-nya book value-nya adalah sebesar $200,000 dan pada fair value-nya juga $200,000. Lalu pada common stock dari shop's balance sheet ini book value-nya sebesar $100,000 dan juga retained earning-nya sebesar $150,000. Total liabilities and equities-nya adalah sebesar $500,000. Lalu jika dilihat dari pertanyaannya adalah buat jurnal entries yang dibuat oleh Pound Corporation during 2000 X5 itu tersebut menggunakan equity method. Pertama, record the initial investment in shop company. Investment in shop company-nya itu sebesar $120,000 pada debit, lalu preferred stock-nya sebesar $50,000 dan sisanya sebesar $70,000 yaitu additional paid in capital. Dikarenakan menggunakan equity method, maka pada saat record income-nya, maka melakukan penjurnalannya itu investment in shop company-nya itu sebesar $12,000 dan di debit, dan pada kreditnya income from shop company sebesar $12,000 juga. Lalu pada saat pembagian dividennya, pencatatan yang dilakukan adalah cash sebesar $3,000 pada debit dan investment in shop company sebesar $3,000 di kredit. Lalu pada pencatatan amortisasi of excess acquisition price-nya di debit sebesar $4,575 yaitu income from shop company-nya dan investment in shop company di kreditnya sebesar $4,575. Sekian yang saya dapat sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Yang selanjutnya ada problem 5-23 computation of account balance. Itu Pencil Company membeli 40% kepemilikan dari Steels Corporation di Januari 20 X1 seharga $150,000. Kemudian ini ada balance sheet dari Steels Corporation-nya. Kemudian selama tahun 2021 Steels Corporation melaporkan laba bersih sebesar $30,000 dan membayar dividen sebesar $9,000. Fair value Steels Corporation itu diketahui aset dan liabilitasnya itu sama pada saat tanggal akuisisi kecuali pada bangunan dan peralatan yang memiliki fair value sebesar $35,000 di atas book value.
Di sini diketahui juga semua buildings and equipment memiliki sisa umur selama 5 tahun pada saat penggabungan usaha. Jumlah yang dikalikan dengan goodwill itu tidak mengalami penurunan nilai. Kemudian yang A itu pertanyaannya, berapa jumlah pendapatan investasi yang akan dicatat oleh pensil company selama tahun tersebut berdasarkan akuntansi metode ekuitas. Jadi di sini tuh ada report income-nya itu 30.000 didapat dari soal, kemudian dikali 0,40 itu dari persenannya di sini. Jadi 12.000. Kemudian amortisasinya itu buat buildings and equipment-nya kenapa 35.000? Karena diketahui juga di sini fair value-nya itu sebesar 35.000. Kemudian dikali 0,40 dibagi dengan 5 tahun. Yaitu didapat minus 2.800. Kemudian goodwill-nya 0. Jadi di total sebesar investment income-nya sebesar 9.200. Kemudian ada penetapan harganya itu 150.000 dari sini soal. Kemudian net asetnya 320.000 itu didapat dari total book value Stilus Company dikali 0,40 jadi dapat minus 128.000. Kemudian buildings and equipment-nya tadi dijadiin pengulang juga 35.000 dikali 0,40 jadi goodwill akhirnya itu sebesar 8.000. Kemudian untuk yang selanjutnya dijelaskan. Selanjutnya itu Citra boleh dilihatin pertanyaannya nggak? Maaf. Selanjutnya itu kan diminta amount of income will be reported under the cost method ya. Itu caranya itu dengan boleh dibawain lagi. Nah, itu caranya itu dengan dividen income-nya itu pada tahun tersebut yaitu 9.000 dikali dengan 40%. Karena kan tadi dia bilang akuisisinya sebesar 40% ya. Hasilnya itu 9.000 dikali 40% itu sebesar 3.600. Mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Iya, yang C soalnya itu sama kayak yang tadi itu ada di atas. What will be the balance in the investment on December 31 under one cost method dengan biaya metode biaya dan juga metode modal. Nah, langsung ke jawabannya. Jawabannya itu yang C, oke, biaya, metode biaya, balance Januari sebesar 150.000, investment income sebesar 9.200, dan penerimaan dividen mengurangi kedua tersebut 3.600. Hasilnya itu balance per 3 Desember sebesar 155.600. Oke, yang ini equity method sama halnya yang cost method. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.